Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inu wastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak dosen, yang terhormat selaku dosen pembimbing Bapak Zulkifli Ajma'in dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya di sini akan membahas materi dengan judul merancang dan mengembangkan instrumen penelitian. Pengertian instrumen dan mengembangkan. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Karena alat atau instrumen ini menggambarkan juga cara melaksanakannya. A. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan instrumen yang digunakan. Untuk itu, dalam penyusunannya disarankan untuk mengikuti langkah-langkah menurut Sanjaya 2013 sebagai berikut. 1. Analisis variabel penelitian. Jenis instrumen yang bagaimana dianggap cocok untuk penelitian. 2. Menetapkan jenis instrumen. Jenis instrumen dapat ditetapkan manakala peneliti sudah memahami dengan pasti variabel dan indikator penelitian. 3. Menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen sebagai pedoman untuk merumuskan item instrumen. 4. Menyusun item instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. Langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang digunakan. B. Kisi-kisi atau tabel spesifikasi. Pengertian kisi-kisi soal. Dalam pembicaraan mengenai validitas tes disebutkan bahwa sebuah tes harus memiliki validitas isi dan tingkah laku. Dalam hubungan dengan pembuatan tabel spesifikasi soal tes, hasil belajar itu patut diketengahkan bahwa berdasarkan pedoman penyusunan tes sumatif yang diterbitkan oleh proyek perintis sekolah pembangunan taraf kompetensi yang perlu diukur bagi murid-murid sekolah dasar SMTP dan SMTA adalah mencakup 3 macam, yaitu ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Kisi-kisi merupakan suatu perencanaan dan gambaran sebaran butir pada tiap-tiap kompetensi dasar yang juga didasarkan pada kriteria dan persyaratan tertentu. A. Menentukan indikator atau tujuan pembelajaran. B. Menulis butir tes. Langkah selanjutnya dalam mengembangkan tes adalah menulis butir tes. Ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menulis butir tes, antara lain. Butir tes yang dibuat harus valid, artinya butir tes tersebut mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Butir tes harus dapat dikerjakan dengan menggunakan suatu kemampuan spesifikasi tanpa dipengaruhi oleh kemampuan lain yang tidak relevan. Butir tes harus memiliki kunci jawaban yang benar. Butir yang dibuat harus terlebih dahulu dikerjakan atau diselesaikan dengan langkah-langkah lengkap sebelum digunakan pada tes sesungguhnya. Hindari kesalahan ketik atau penulisan. Tetapkan sejak awal aspek kemampuan yang hendak diukur untuk setiap butir yang akan dibuat. Berikan petunjuk pengerjaan soal secara lengkap dan jelas.
Bidang pengukuran merupakan hal yang penting dan lumrah untuk dilakukan dengan tujuan memperoleh butir-butir tes yang baik secara kualitas dan konstruksi. A. Revisi atau perbaikan butir tes. B. Reproduksi tes terbatas. C. Penulisan draft instrumen. Penulisan butir soal tes tertulis merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penyiapan bahan ulangan atau ujian. Bentuk tes tertulis, pilihan ganda maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan satu sama lain. Yang pertama, keunggulan soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan atau perilaku secara objektif. Sedangkan untuk soal uraian diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan-gagasan yang menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Penulisan soal bentuk uraian. Menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa materi yang dinyatakan dapat diujikan dengan bentuk uraian, yaitu menurut proses pendidik untuk mengorganisasikan gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. D. Uji coba instrumen. Banyak penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai skala pengukur variabel penelitian. Kriteria kuesioner yang baik salah satunya memenuhi validitas dan reliabilitas. 1. Validitas. Validitas menunjukkan kinerja kuesioner dalam mengukur apa yang diukur. Berbagai macam validitas antara lain sebagai berikut. 1. Validitas konstruksi. 2. Validitas isi validitas. 3. Validitas prediktif. Validitas prediktif adalah kemampuan dari kuesioner dalam memprediksi perilaku dan konsep. 2. Reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner tersebut konsisten apabila digunakan untuk mengukur gejala yang sama di lain tempat. Analisis hasil uji coba instrumen. Analisis terhadap hasil uji coba tes dimaksudkan untuk mengetahui secara empirik validitas butir soal dan tingkat reliabilitas tes. Ukuran yang digunakan untuk menilai validitas butir soal adalah indeks kesukaran soal dan indeks daya beda soal. Seleksi, penyempurnaan, dan penataan butir soal. Lazimnya soal yang tergolong mudah sebagian ditaruh di bagian paling awal dari tes, sedangkan yang sebagian lagi ditempatkan di bagian paling akhir. A. Pencetakan tes. B. Penyusunan inventory. C. Penetapan konstruk yang diukur. Dari variabel penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa konstruk yang akan diukur adalah sikap. Perumusan definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan sehingga dapat diamati. Adapun cara yang dapat ditempuh untuk menyusun definisi operasional variabel jenis ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang menekankan pada kegiatan apa yang dilakukan agar konstruk yang didefinisikan itu terjadi, yang memberikan konsentrasi kepada bagaimana kegiatan itu dilakukan, yang menitikberatkan pada sifat-sifat statis dari konstruk. Menyusun butir-butir pernyataan. F. Analisis hasil uji coba instrumen. Selanjutnya, estimasi tingkat reliabilitas instrumen menggunakan rumus perhitungan koesioner alfa dan Cronbach. Seleksi, penyempurnaan, dan penataan butir pernyataan. Kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner banyak digunakan dalam penelitian pendidikan
dan penelitian sosial yang menggunakan rancangan survei, karena ada beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu adalah dapat disusun secara teliti dalam situasi yang tenang, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalamnya dapat mengikuti sistematik dari masalah yang diteliti. Penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti menjaring data dari banyak responden dalam periode waktu yang relatif singkat. Adapun kelemahan dari instrumen kuesioner adalah sebagai berikut. Sulit bagi peneliti untuk menangkap kejadian atau suasana khusus pada waktu data dikumpulkan. Kurang memberikan keleluasaan untuk mengubah susunan pertanyaan agar lebih cocok dengan alam pikiran atau pengetahuan para penjawab. Penelitian yang hanya menggunakan kuesioner saja tidak dapat menghasilkan temuan yang mendalam dan utuh. Adapun cara menyelesaikan atau mengantisipasi kelemahan di atas adalah dengan cara harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan sifat masalah yang digarap, tujuan yang harus dicapai, jenis variabel penelitian, dan karakteristik subjek penelitian. F. Perakitan instrumen. Merakit soal adalah menyusun soal yang siap pakai menjadi satu perangkat atau paket. Untuk memudahkan pelaksanaannya, penulis soal harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengelompokan soal yang mengukur kompetensi dan materi yang sama. Kemudian soal-soal itu ditempatkan dalam urutan yang sama. 2. Memberikan nomor urut soal didasarkan nomor urut soal dalam kisi-kisi. 3. Mengecek setiap soal dalam satu paket apakah soal-soal sudah mengikuti kaidah. 4. Membuat petunjuk umum dan khusus untuk mengerjakan soal. 5. Membuat format jawaban, lembaran kunci, dan petunjuk penilaian. 6. Menelaah butir secara kuantitatif. Penelaahan butir secara kuantitatif adalah penelaahan butir berdasarkan pada data empirik dari butir tes yang bersangkutan. Penelaahan butir tes secara kuantitatif dilakukan setelah tes diujikan. Data diperoleh dari peserta yang mengajarkan butir tes tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf. Fastabakur khairat, nasrum minallah, wa fadhun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.